untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam. Segera Anda ikuti Mutiara Pagi. Pagi hari ini pendengar, kita akan berbincang-bincang bersama narasumber kita adalah Ustadz Muhammad Nizomi, SUD MPD, penyuluh agama Islam dari Kantor Kemenak Kota Palembang, mengenai adab bertamu dan mengucapkan selamat dan mengucapkan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz, perbincangan kita ini mengenai adab bertamu dan mengucapkan salam ya. Iya, betul. Sebelum pendengar bergabung untuk tanya jawab, apa yang mau disampaikan terlebih dahulu untuk membuka kebersamaan kita di pagi hari ini? Silakan, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah pada hari ini, di hari Jumat, pada tanggal 25 Juli 2025 yang bertepatan pada Jumat terakhir pada bulan Muharram, kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dalam melaksanakan ibadah salat subuh, dan mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita ketahui bahwasanya terakhir di bulan Muharram ini memiliki berbagai macam keutamaan, dan kita untuk mempersiapkan diri pada bulan Safar, kita sebagai manusia disunahkan untuk bersilaturahim antara satu dengan yang lainnya, antara tetangga dengan tetangga yang lainnya, dengan saudara dengan saudara yang lainnya. Oleh karena itu, perlu kiranya kita mengetahui apa saja adab kita sebagai seorang muslim ketika kita bertamu untuk mengunjungi orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena apa? Namanya adab bertamu adalah aturan kesopanan dan tata krama yang perlu diperhatikan ketika kita mengunjungi rumah orang lain. Nah, adab ini mencakup sebelum kita berkunjung, ada pada saat kita diberi sana, dan saat berada di rumah tuan rumah, dan juga ketika kita berpisah. Karena banyak sekali orang-orang ketika bertamu ke rumah yang lainnya itu menghilangkan yang namanya adab. Nah, apakah kita masuk di dalamnya atau kita salah satu orang yang melanggar terhadap adab tersebut? Nah, yang pertama, sebelum kita berkunjung kepada orang tersebut, alangkah baiknya kita meminta izin terlebih dahulu. Ya, meminta izin terlebih dahulu ini kepada tuan rumah itu sebelum berkunjung. Jadi jangan sampai kita datang langsung mendadak. Karena Islam tidak mengajarkan tentang masalah memberikan kejutan walaupun apa alasannya. Oleh karena itu, sebelum kita datang bersilaturahim, berkunjung ke rumah saudara kita, alangkah baiknya sebelum kita sampai kita informasikan dulu atau memberikan kunjungan bahwasanya kita akan pindah ke sana, baik melalui telepon, bisa melalui WA dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebelum kita berkunjung, tentukan dulu waktu yang tepat. Jadi kita harus menghindari waktu-waktu yang memang sangat sulit untuk kita dapati. Contohnya, jangan sampai kita berkunjung ke rumah orang tersebut dalam keadaan istirahat atau tuan rumah dalam keadaan sibuk. Nah, itu harus kita hindari. Kemudian, setelah kita tiba di rumah tersebut, alangkah baiknya kita mengucapkan salam terlebih dahulu. Ya, kita mengucapkan salam karena Rasulullah SAW ini pernah ketika bertamu itu selalu mengucapkan salam sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat kepada Allah. An-Nur ayat 27. Jadi, mengucapkan salam ini penting. Nah, untuk masalah mengucapkan salam pun kadang-kadang mohon maaf ketika kita ke rumah orang tersebut bukan mengucapkan dengan kalimat yang benar, bukan mengucapkan assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah. Tapi kalau kita secara tidak sengaja mengucapkan assalamualaikum atau mikum, itu kan tidak ada artinya dan maknanya. Jadi ucapkanlah salam dengan baik dan juga benar. Kemudian yang kedua, ketika kita tiba, ketuk pintu terlebih dahulu dengan cara yang lembut,
atau apabila ada bel tekan bel tersebut. Karena seringkali ketukan yang diberikan oleh seorang tamu itu sangat berlebihan sehingga mengganggu pemilik rumah, baik karena kerasnya atau cara menutupnya. Oleh karena itu, hendaklah ketukan itu adalah ketukan yang sekedarnya saja dan bukan ketukan yang mengganggu seperti ketukan keras yang mungkin mengagetkan atau sengaja ditunjukkan untuk membangunkan pemilik rumah. Sebagaimana dengan kisah Anas radhiyallahu anhu bahwasanya beliau bersabda, "Inna abwaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat taqra'u bil awaqir." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengetuk pintu rumah itu selalu menggunakan kuku. Kalau kita tidak ya, kalau kita mungkin telapak tangan. Jadi Rasulullah ketika mengetuk menggunakan kuku. Kemudian setelah kita mengetuk, tuan rumah alangkah baiknya kita berdiri tidak di depan pintu. Karena apa? Karena itu adalah kita khawatir apakah tuan rumah itu dalam keadaan tidak siap. Jadi alangkah baiknya ketika kita mengetuk pintu, setelah itu kita mundur sebentar, sedikit, mengarah sebelah kanan atau sebelah kiri pintu, agar tuan rumah bisa mempersiapkan diri untuk membuka pintu dan menunggu izin masuk. Jadi jangan melarang masuk ke dalam rumah. Jadi tunggu dulu izin masuk, apabila tuan rumah telah mengizinkan masuk, baru kita masuk. Kemudian saat kita berada di rumah tuan rumah, duduklah dengan sopan. Jangan sampai kita duduk, di sana duduk, di sini duduk, di situ duduk. Jadi tanyakan kepada tuan rumah, saya ini mau duduk di mana? Gitu. Karena kita tidak tahu apakah yang kita duduk itu adalah sofa yang biasa mungkin yang tuan rumah bisa duduk. Kemudian jagalah pandangan kita. Kita harus menghindari melihat isi rumah secara berlebihan. Karena kita tidak tahu apakah yang kita lihat itu adalah sesuatu hal aib oleh tuan rumah yang tidak boleh kita lihat. Jadi terkadang ada tamu melihat dapur, melihat kitchen set, melihat kamar, segala macam. Itu dilarang kita sebagai orang tamu. Dan yang paling penting adalah ketika tuan rumah telah memberikan sajian atau jamuan, ya kita makan ala kadarnya. Dan itu harus kita makan. Dan harus diterima dengan senang hati. Dan juga jangan sampai kita berlama-lama. Karena apabila kalau kita sudah memberikan atau mengeluarkan maksud dan tujuannya, ya sudah langsung pulang. Jangan terlalu lama. Karena kita tidak tahu apakah tuan rumah itu dalam keadaan sibuk atau dalam keadaan urgent, sehingga karena gara-gara kita datang sehingga membuat tuan rumah itu merasa tidak nyaman. Itu saja. Mudah-mudahan apa yang menjadi langkah kita untuk bertamu dan bisa mengucapkan salam itu senantiasa akan bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ustadz, halo. Ya halo. Ustadz. Ya halo. Iya. Halo. Ustadz ini suaranya agak dikeraskan sedikit bisa ya Ustadz ya? Oh gitu ya. Oke, Iya, oke. baik. Baik Ustadz, kita langsung saja untuk terima telepon ya Ustadz ya. Ya boleh. Oke, silakan pendengar di line telepon 0711369977, 082179279090, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Yang mau bertanya langsung kepada narasumber kita di pagi hari ini, kita sedang bersama Ustadz Muhammad Nizomi SUD MPD, penyuluh agama Islam dari Kantor Kemenak Kota Palembang. Kita berbincang-bincang mengenai adab bertamu dan juga mengucapkan salam ya. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk di 082179279090. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Saya Yudi di Sekojo. Ustadz mau bertanya, apakah adab-adab bertamu dan yang Ustadz sampaikan ini tadi juga berlaku untuk kita bertamu kepada saudara kita yang non-muslim? Silakan Ustadz. Ya, dari Mas Yudi, apapun itu bentuknya, entah itu orang muslim ataupun non muslim, ada bertamu ini. Baik, terputus pendengar, kita akan coba kembali untuk tersambung bersama narasumber kita ya. Jangan kemana-mana, masih di Mutiara Pagi.
Masih bersama Anda, Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Baik pendengar, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Mutiara Pagi hari ini. Kalau tadi kita sempat terputus, sekarang kita sudah tersambung kembali bersama narasumber kita adalah Ustadz Muhammad Nizomi SUD MPD, penyuluh agama Islam dari kantor Kemenak Kota Palembang. Kita masih berbincang-bincang mengenai adab bertamu dan juga mengucapkan salam. Ustadz, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita. Ustadz, kita jawab pertanyaan dari Yudi tadi yang ada di Skojo ya, yang apakah adab-adab tersebut juga berlaku pada ketika kita ya bertamu kepada teman-teman kita yang non-muslim. Silakan Ustadz. Oke. Apakah kita harus melakukan adab tersebut terhadap orang-orang non-muslim? Jawabannya adalah iya. Karena apa? Karena Islam mengajarkan umatnya harus berbuat baik dan berlaku adil kepada siapapun, termasuk juga non-muslim, selama mereka tidak memusuhi atau memerangi kita karena agama. Oleh karena itu, Rasulullah SAW pun sendiri memberikan teladan dalam memuliakan tamu, baik muslim maupun non-muslim. Tapi salah satu adab tersebut ada mengucapkan salam ya. Nah, jadi mengucapkan salam ini cukup kita mengucapkan selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam. Sehingga dengan melakukan hal tersebut, adab-adab kita sebagai seorang muslim itu tetap terjaga dalam melaksanakan berkunjung ke rumah tetangga. Gitu ya, Mas Yudi. Semoga bermanfaat. Lanjut lagi, kita terima telepon dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Tata. Iya, Pak Abu Bakar ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz Nizam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Abu Bakar ya. Alhamdulillah demikian juga Pak. Alhamdulillah. Ya, pertanyaan saya begini. Ada berapa tempat tidak boleh mengucap salam dan ada berapa tempat salam tidak boleh dijawab? Iya, betul. Ya, itu aja Ustaz. Mau penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, Pak Abu Bakar. Dalam mengucapkan salam, kita sangat disunahkan untuk menebar salam. Afsus salam bainakum tahabbu kata Rasulullah. Jadi tebarkan salam agar apa? Agar kita antara teman-teman kita, saudara kita itu saling berkasih sayang. Jadi salam ini fungsinya banyak sekali Pak. Selain kita mendapatkan pahala yang berlimpah oleh Allah, kita pun dipermudah urusannya, kemudian ditambah saudara kita, ditambah juga rasa sayang kita. Tetapi dalam mengucapkan salam kita pun harus mengetahui etika-etika dalam mengucapkan salam. Ya, salah satunya alangkah baiknya salam itu dilakukan dalam keadaan kondisi yang memang diharamkan. Contoh, mungkin salah satu di antara kita ada di dalam WC. Nah, jadi kalau dalam WC jangan sampai orang yang ada di luar itu mengucapkan salam ketika kita mau masuk WC dan orang yang dalam WC itu pun menjawab salam tersebut. Itu kan kurang cocok untuk kita mengucapkan salam. Jadi dalam mengucapkan salam itu kita sudah diatur adabnya. Jadi salah satunya kita disunahkan untuk mengucap salam dengan yang lebih baik. Atau misalnya contoh Pak Abu Bakar mengucapkan salam, Assalamualaikum. Sampai situ boleh. Kemudian temannya pun menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, jadi lebih baik daripada Pak Abu Bakar. Karena apa? Kalau kita mengucapkan Assalamualaikum, itu pahalanya 10. Kemudian kita mengucapkan lagi Assalamualaikum warahmatullahi, tambah lagi 20 pahalanya. Ditambah lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu tambah menjadi 30 pahala. Itu baru mengucapkan salam, belum dengan menjawab salam. Ya. Jadi untuk Pak Abu Bakar, ada 3 komponen kita nanti kalau mengucapkan salam. Yang pertama, Assalamualaikum, itu pahalanya 10. Assalamualaikum warahmatullahi, pahalanya 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pahalanya 30. Jadi silakan Bapak pilih untuk komponen tersebut. Ya, semoga bermanfaat Pak Abu Bakar. Lanjut lagi, silakan mendengar. Halo, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bapak siapa di mana Pak? Sama Pak Asnu di Kenten. Pak Asnu di Kenten. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Asnu. Saya pernah dengar Pak Ustaz, kalau orang non-muslim mengucapkan salam, Assalamualaikum ya, kepada orang Islam.
Nah, kita berhak menjawab waalaikum. Tidak waalaikumsalam. Apakah benar itu Pak Ustaz? Waalaikum saja itu. Itu saja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul sekali Pak Asnun. Kalau seandainya ada orang non-muslim mengucapkan salam Assalamualaikum, maka kita sebagai seorang muslim cukup menjawabnya dengan waalaikum. Ya, kalau kita menjawabnya waalaikumsalam, berarti kita pun mengakui bahwasanya orang non-muslim itu pun nantinya akan selamat. Nah, walaupun mungkin di ajaran non-muslim itu memiliki ajaran-ajaran tertentu setelah meninggal dunia. Jadi cukup kita sebagai seorang muslim apabila berpapasan dengan non-muslim, kita sebagai manusia cukup mengucapkan selamat pagi, itu saja boleh. Tapi kalau dia yang duluan mengatakan assalamualaikum, cukup dengan menjawab waalaikum dan tidak usah ditambah waalaikumsalam. Itu Pak Asnun ya yang ada di Kenten. Semoga dengan ucapan salam kita itu menambah persaudaraan dan orang non-muslim pun berbondong-bondong untuk masuk ke dalam agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Lanjut lagi, silakan pendengar di line telepon 0711369977, 082179279090, atau bisa langsung ke aplikasi RRI Digital. Saya bacakan lagi WA yang masuk di 082179279090. Ada Pak Syarkowi. Mau tanya nih Ustaz, ada non-muslim datang ke rumah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa nih? Gimana jawab salam non-muslim yang wassalam ini Ustaz? Dari Pak Syarkowi di Banyu Asin. Ya, Pak Syarkowi yang ada di Banyu Asin, Rasulullah SAW pun pernah bersabda ya, la tabda'ul yahuda walan nasara bisalami wa idza laqitum ahaduhum fi tariqi fatarruhu ila atyaqi. Jadi apabila ada seorang muslim mengucapkan salam dengan kata-kata assalamualaikum, maka cukup menjawabnya dengan waalaikum, ya, tidak usah ditambah waalaikumsalam atau waalaikumsalam warahmatullah. Jadi tetap dengan mengucapkan waalaikum. Ya, kalau muslim datang assalamualaikum, cukup kita menjawabnya waalaikum. Itu ya Pak Sarkowi. Oke, udah dijawab ya pertanyaannya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Mbak Tata. Silakan Bu Kusmini. Ya, assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kecil ya. Bu, tolong Bu, volume radionya dikecilin Bu. Iya Mbak Tata. Nah, udah Mbak Tata. Silakan Bu. Assalamualaikum Pak Ustad. Saya tanyakan Pak Ustad, kalau ada orang meninggal itu kan Pak Mudennya tanya Pak Ustad, ini jenazah bagus apa enggak? Padahal orangnya itu enggak bagus akhlaknya Pak Ustadz. Tapi orang-orang jawab bagus. Nah itu sebaiknya ikut jawab apa diam aja Pak Ustadz. Nah itu aja Mbak Tata, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ya, Bu Kusmini. Ada seorang mudin mungkin di daerah Jawa atau di daerah tertentu sebelum jenazah itu dimakamkan ya Bu ya. Jadi ada salah seorang yang mengatakan apakah jenazah ini baik? Maka semua orang mengatakan baik. Namun ada salah satu warga yang mungkin memiliki, mohon maaf ini dendam dan lain sebagainya karena sikap buruk yang pernah dilakukan oleh jenazah terhadapnya sehingga menyakiti hati tersebut. Yang terlepas daripada itu Bu, kita sebagai seorang muslim janganlah menjadi seorang pendendam ya. Kalau seandainya jenazah tersebut memiliki masalah dengan kita, pernah menyakiti hati kita, pernah kita disakiti dan lain sebagainya, langkah baiknya kita ikhlaskan. Karena apa? Dengan mengikhlaskan seseorang dalam keadaan buruk, kita mengikhlaskan, maka itu akan menjadi pahala besar buat kita. Gitu Bu ya. Jadi kalau seandainya memang kita sanggup untuk mengatakan baik, ya silakan. Kalau seandainya kita memang belum bisa, maka cukup diam saja itu bismillah. Ya. Yang terpenting kita kewajiban seorang Islam itu adalah memaafkan antara saudara dengan saudara yang lainnya. Mudah-mudahan dengan kita berpulang di hadapan Allah, kita pun nantinya tidak ada dosa lagi. Itu bismillah ya. Semoga bermanfaat.
Lanjut lagi pendengar, silakan di line telepon 0711 369977 0821 7927 9090. Halo. Halo Mbak Tata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa di Pak mana? Zakaria di Kenten. Silakan, Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, boleh di luar tema boleh Ustadz ya? Ya, silakan. Silakan Pak Zakaria. Iya begini Ustadz, masalah soal berprasangka tadi Ustadz ya, buruk sangka Ustadz ya. Kan Allah itu kan menurut prasangka hamba-hambanya. Kalau hamba itu mengatakan Allah itu dekat, ya dekat. Kalau dia jauh, maka Allah itu jauh. Iya betul. Hubungannya dengan surat Al-Hujurat Ustadz ya. Janganlah kamu berburuk sangka, karena sebagian buruk sangka adalah dosa Ustadz. Kemarin obat saya sering jelaskan dengan kawan-kawan, kadang-kadang kalau ada prasangka yang tidak lebih baik kita tidak usah kita pikirin, kita tetap berprasangka baik saja. Contohnya begini Ustaz ya, kadang-kadang sholat Jumat Ustaz ya, Ustaznya nggak datang. Iya. Jadi, mungkin saja dia kan taban, dia menghubungin di masjid, hatinya lowbat apa-apa. Jadi kita di masjid tetap aja mestinya harus buat Ustaz yang cadangan. Gitu aja Ustaz, mohon pencerahan Ustaz ya, biar lebih lagi. Terima kasih Ustaz penjelasannya. Makasih Mbak Tata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya Pak Zakaria, betul sekali bahwasannya kita sebagai seorang muslim itu dilarang sekali untuk berburuk sangka. Karena berburuk sangka atau suudzon adalah sifat yang sangat tercela dan memang dilarang oleh agama Islam. Karena sifat ini tidak hanya merugikan kita sendiri Pak, tetapi juga dapat merusak hubungan sosial dan memicu konflik antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya, atau antara seorang sahabat dengan sahabat yang lainnya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW ini pun sangat membenci dan juga menjauhi prasangka buruk. Karena prasangka buruk ini bukan hanya akan merusak dan menggerogoti nilai pahala amal ibadah kita saja, akan tetapi berbuat buruk sangka ini pun dapat memasukkan kita ke dalam narnya Allah atau nerakanya Allah. Sehingga kita cukup mengurusi diri kita sendiri. Ya, dengan kita nilai amal ibadah kita sendiri, apakah amal ibadah kita itu mampu untuk mengangkat derajat kita atau sebaliknya. Apakah nilai amal ibadah kita ini cukup untuk menghadap Allah atau sebaliknya. Apakah amal ibadah kita ini dibenci oleh Allah atau sebaliknya. Oleh karena itu, cukup kita introspeksi diri, muhasabah diri, jangan sampai kita berprasangka buruk kepada orang lain. Dengan adanya prasangka buruk secara tidak langsung, itu nantinya akan menggerogoti amal ibadah yang pernah kita lakukan. Ya, yang tadinya sudah penuh karena kita berburuk sangka, sedikit-sedikit amal itu nanti akan terkikis. Akan terkikis, sehingga membuat amal ibadah kita itu tidak baik lagi. Ya, itu Pak Zakaria ya. Semoga bermanfaat, jauhi dari perbuatan buruk, jauhi dari prasangka buruk. Semoga Allah akan menerima amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Silakan lanjut lagi pendengar. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Kliwon ya, silakan Pak. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau di luar tema Ustaz. Misalnya kita bersolat jamaah Ustaz, itu kita kan ketika imam membaca Al-Fatihah kita mendengarkan, terus ketika imam membaca surah pendek kita membaca Al-Fatihah. Namun Pak Ustaz, karena masa lalu saya yang tidak baik-baik sehingga perbendaharaan saya tentang surat-surat pendek itu terbatas Pak Ustaz. Pertanyaan saya, apakah bisa Pak Ustaz kalau kami mengikuti imam, artinya ketika imam baca Al-Fatihah, saya selaku imam baca Al-Fatihah, kemudian ketika imam membaca surah pendek itu Pak Ustaz, saya juga membaca surah pendek dengan tujuan untuk menghafalkan dan untuk belajar Pak Ustaz. Karena memang jujur saja, masa lalu saya yang tidak baik-baik saja sehingga perbendaharaan surat pendek saya itu terbatas banget, cuman di Qul Akad dan sejenisnya itu Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Baca Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya,
Ya Pak Kliwon, tentang masalah pembacaan surat Al-Fatihah dan juga surat-surat pendek yang ada ketika kita melaksanakan sholat secara berjamaah. Ya betul sekali Pak Kliwon, bahwasanya apabila seorang imam membaca surat Al-Fatihah, alangkah baiknya kita sebagai seorang makmum, adabnya itu mendengarkan bacaan Fatihah tersebut. Karena apa? Karena kita bisa mengkoreksi apakah bacaan Fatihah dari seorang imam itu betul atau salah. Karena sedikit saja salah untuk membaca suratul Fatihah, maka nilai pahala sholatnya itu akan menjadi gugur. Nah, membaca Fatihah itu kan rukun dalam sholat. Jadi alangkah baiknya adabnya seorang makmum mendengarkan dan mengoreksi bacaan Fatihah dari seorang imam. Nah, setelah imam mengucapkan waladdallin, amin, seorang imam hendaklah berhenti terlebih dahulu. Paling tidak kurang lebih sekitar 10 detik lah gitu. Untuk apa? Untuk mempersiapkan seorang makmum membaca surat Al-Fatihah. Nah, kalau makmum sudah membaca surat Al-Fatihah kurang lebih ya sekitar 10 detik atau 15 detik, silakan nanti imam melanjutkan surat-surat pendek. Nah, dalam surat-surat pendek inilah kita sebagai makmum boleh ya istilahnya kita mengikuti bacaan imam untuk membaca surat-surat pendek dengan harapan mudah-mudahan dengan kita mengikuti bacaan imam tersebut, kita pun akan mudah untuk menghafalkan ayat tersebut. Ya Pak Kliwon ya. Jadi terlebih dahulu kita dengarkan dulu bacaan Fatihah seorang imam. Setelah membaca amin, silakan kita sebagai seorang makmum membaca surat Al-Fatihah sampai selesai, baru kita menyimak atau mengikuti bacaan imam dalam surat-surat pendek. Begitu Pak Kliwon. Semoga kita sebagai cerdas lagi untuk menghafalkan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya bacakan lagi WA yang masuk di Pro 1 Palembang. Ini ada Pak Romli di Sembawa. Ustadz, saya mau bertanya, ketika kita sholat, saat sujud terakhir kita berdoa, ada yang berpendapat apabila saat sujud itu meminta dengan bahasa Indonesia batal sholatnya. Mohon penjelasannya Ustadz. Ya, oke. Pak Robi yang ada di Sumbawa. Betul sekali Pak Robi. Sebenarnya untuk membaca surat Al-Fatihah, untuk membaca doa ketika sholat itu banyak sekali di mana tempatnya. Ya, ada 3 tempat yang sangat diijabah doa kita ketika kita melaksanakan sholat. Yang pertama itu ketika kita setelah membaca surat Al-Fatihah, tapi waktunya sangat sempit. Terus yang kedua, ketika kita duduk di antara 2 sujud, ya, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Nah, itu jangan cepat-cepat kita untuk membaca doa tersebut. Jadi santai saja dan meresapi bacaan ketika duduk di antara 2 sujud, karena semuanya itu adalah doa. Kemudian yang ketiga yaitu ketika kita sujud terakhir, ya, sujud terakhir sebelum salam. Jadi setelah kita membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, kita berhenti sujud, silakan doa masing-masing. Tapi dengan catatan, lafaz dalam bahasa Indonesia itu tidak diperkenankan. Karena apa? La yasluhu syai'un min kalamin nas, innama huwa takfiru wa tahlilu wa qiraatul Qur'an. Ya, di dalam kitab Mabdul Fiqh dijelaskan bahwasanya tidak sah seorang muslim itu sholatnya apabila tidak terdapat 3 hal. Yang pertama, tidak ada takbirnya, bacaan takbir, wa tahlil, wa qiraatul Quran. Kemudian yang kedua, kita tidak diperkenankan mengucapkan bacaan yang dapat dimengerti oleh orang lain atau dari manusia. Sehingga dengan ucapan mohon maaf Pak, yang memberi kode sehingga orang tersebut paham dengan maksud dan tujuan kita, maka hal tersebut bisa membatalkan sholat kita. Apalagi kalau kita berbicara dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa Komering dan lain sebagainya ketika sholat, itu mampu membatalkan sholat kita. Jadi ketika kita berdoa cukup di dalam hati dengan niat dan tujuan karena lillahi ta'ala, dan hati-hati dalam pengucapannya. Jangan sampai itu secara spontanitas keluar dari ucapan kita ketika sholat. Itu Pak Robi yang ada di bawah, semoga bermanfaat. Selanjutnya pendengar di line telepon 0711369977 082179279090 masih kita tunggu kebersamaan kita di Palembang pagi ini untuk di Mutiara Pagi ya, di religi pagi. Jadi silakan saja bergabunglah bersama kami. Kita masih
membuka ya kebersamaan kita di pagi hari ini. Untuk pagi hari ini kita masih membahas mengenai adab bertamu dan juga mengucapkan salam. Nah, Ustadz, ini ada pertanyaan, bagaimana juga dengan adab ketika mendapat apa nih? Mendapat jamuan gitu, Ustadz. Silakan, Ustadz. Oke. Bagaimana ada kita ketika kita mendapatkan jamuan oleh tuan rumah ya. Kita sebagai seorang muslim, satu, silakan boleh langsung makan. Tapi dengan catatan, kalau kita sudah dipersilakan untuk makan. Jadi jangan sampai kita baru datang, baru duduk, langsung toples dibuka, makanan diambil, yang ini diambil, ini diminum, sebelum tuan rumah mempersilakan untuk dimakan. Nah itu, jadi apabila tuan rumah telah mempersilakan makan, dipersilakan untuk makan. Tapi ingat, adab kita sebagai seorang tamu, makanlah secukupnya. Jangan makan sebanyak-banyaknya. Jadi makanlah secukupnya untuk menyenangkan hati seorang tamu, seorang yang telah menjamu kita. Kan karena apa? Contoh sajalah, kalau seandainya kita sebagai orang yang dikunjungi, kita telah mempersiapkan makanan dan lain sebagainya, namun tidak disenggol oleh tamu, bagaimana perasaan kita? Kan kurang enak dan juga kurang nyaman. Jadi alangkah baiknya silakan dinikmati dari jamuan yang telah disiapkan oleh sahibul hajah, dan hati-hati jangan terlalu over ketika kita menikmati tersebut, karena itu juga akan merusak adab kita sebagai seorang tamu. Gitu. Baik, selanjutnya ada WA lagi yang masuk di 082179279090 dari Pak Zulkarnain. Pertanyaannya, mana yang benar Ustadz ya dalam kita berdoa di sujud terakhir dalam sholat, apakah secara lisan atau dalam hati? Sementara ada yang berpendapat kalau secara lisan itu menjadikan sholat kita itu tidak sah begitu. Silakan Ustadz. Oke, Pak Zulkarnain tadi sudah dijawab ya. Baik, nggak apa-apa, kita ulangi lagi. Bahwasanya satu Pak, kita tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan mengucapkan bacaan selain satu, bacaan Al-Quran, takbir, tahlil, dan qiraatul Quran. Selain 4 bacaan tadi, kita tidak diperkenankan untuk mengucapkannya ketika kita sholat. Contoh, mengucapkan dengan bahasa Indonesia, mengucapkan dengan bahasa daerah, mengucapkan dengan bahasa luar negeri pun kita pun tidak dianjurkan. Jadi ketika kita berdoa, cukup di dalam hati. Nah, itu adalah mustajab doanya. Jadi silakan ketika subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, doakan Allahumma fili wa liwalidayya, silakan. Ya, atau bacaan-bacaan doa yang ada di Al-Quran, ya. Allahumma fil lana dzunubana, silakan. Jadi dipastikan bacaan-bacaan tersebut itu ada di dalam Al-Quran. Dan jangan sampai kita mengucapkan bacaan-bacaan yang bisa merusak sholatnya kita. Seperti bacaan atau ucapan yang di luar dari bacaan sholat, di luar dari bacaan Al-Quran. Nah, kalau seandainya kita menggunakan atau mengucapkan dengan bahasa Indonesia, silakan. Tetapi setelah sholat, ya setelah Assalamualaikum warahmatullahi, perbanyak membaca istighfar, baru kita membaca doa. Terserah doa apapun yang kita panjatkan, insya Allah Allah pasti akan mendengarkan dan juga akan mengabulkan doa kita. Yang terpenting Pak, komponen dari doa itu harus kita penuhi. Apa saja? Yang pertama, ketika kita berdoa itu harus mengucapkan salam terlebih dahulu, yaitu membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin. Terus yang kedua, mengucapkan sholawat. Karena apa? Sholawat itu adalah bagaimana cara kita membuka pintu langit. Kemudian yang ketiga, itu baru kita utarakan isi dari doa yang kita panjatkan kepada Allah. Mau doa ini, mau doa itu, kesuksesan kita, kesejahteraan anak-anak kita doakan. Kemudian jangan lupa setelah kita berdoa, kita tutup doa tersebut dengan pembacaan sholawat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan ditutup lagi dengan pembacaan walhamdulillahirabbil alamin. Kalau keempat komponen tersebut kita laksanakan, insya Allah doa kita pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Baik, silakan pendengar, kita masih ada waktu beberapa menit ke depan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Tata. Iya, sama Pak. Siapa di mana Pak? Pak Kiwai Batu Raja. Pak Kiwai Batu Raja, silakan Pak. Begini Pak Ustadz, mau tanya Pak Ustadz ya.
Bagaimana kalau ya yang diterangkan doa-doa tadi Pak Ustaz ya. Jadi bagaimana kalau doa sesudah sholat itu kita zikir, doa sudah apakah itu diterima lebih dari yang kita melaksanakan sholat tadi Pak Ustaz. Itu aja, terima kasih waktunya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Silakan Ustaz. Oke, ya Pak Kiwai yang ada di Batu Raja, doa itu pasti dikabulkan Allah Pak. Nah kita khawatir kalau seandainya kita berdoa ketika kita sholat tanpa sengaja kita mengucapkan ucapan yang di luar dari bacaan sholat, itu nantinya akan membatalkan sholat kita. Jadi kita harus menjaga hal tersebut. Dan waktunya juga pun, mohon maaf, ketika kita berdoa kadang-kadang satu emosi kita keluar, keinginan kita keluar, sehingga kita lupa kalau bahwasannya kita dalam keadaan sholat. Nah tiba-tiba kita terucap, ya Allah, minta tolong ya Allah. Nah, akhirnya sholat kita menjadi batal. Jadi alangkah baiknya kita berdoa itu setelah melaksanakan sholat. Jadi banyak sekali waktu-waktu yang sangat mustajab doanya. Salah satunya, setelah kita melaksanakan sholat. Itu doa yang paling baik, doa yang paling luar biasa pahalanya. Dan doa yang pasti nanti akan diijabah oleh Allah. Jadi setelah sholat kita berdoa. Kemudian yang kedua, di sepertiga malam. Adalah may yad'uni fastajiba lahu, kata Allah, barang siapa yang berdoa kepadaku khususnya pada waktu sepertiga malam, pasti nanti akan aku kabulkan. Itu adalah janji Allah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, di saat dalam keadaan hujan deras. Nah, jadi jangan sampai ketika kita hujan deras malah kita tidur tutup selimut, ya. Jadi alangkah baiknya kita ketika hujan berdoa terlebih dahulu kepada Allah, mohon kepada Allah. Karena dengan turunnya hujan, maka Allah akan memberikan nikmat yang begitu banyak. Kemudian yang keempat, berdoalah pada hari Jumat. Nah ini juga sangat mustajab Pak. Ya, kalau kita melaksanakan sholat Jumat, sebelum khotib menyampaikan khotbahnya, kita berdoa kepada Allah. Itu doa yang sangat mustajab. Yang terakhir, waktu yang sangat mustajab doanya itu adalah setelah melaksanakan azan. Jadi setelah azan, sebelum iqamah itu adalah doa yang paling luar biasa. Ya, mudah-mudahan bermanfaat Pak Kiwai. Baik, sudah dijawab ya Pak Kiwai pertanyaannya. Baik, lanjut lagi pendengar, kita masih ada waktu lagi beberapa menit ke depan di 0711 369977 0821 79279090. Halo. Halo Mbak Tata, Assalamualaikum. Sama siapa di mana? Pak Zakaria. Silakan Pak. Ustadz, ini tambahan pertanyaan Ustadz ya. Boleh ya? Iya, silakan Pak Zakaria. Iya. Masalah ini Ustadz, Ba'dal Haji Ustadz ya. Kan Ba'dal Haji itu biasanya kita titipkan melalui petugas dari penyelenggara agama yang dilaksanakan ibadah haji. Bagaimana Pak Ustadz misalnya penyelenggara agama itu membadalkan lebih dari satu orang Ustadz? Setahu saya satu orang ini tugas itu hanya bisa membadalkan satu orang untuk badan haji. Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya Pak Zakaria, untuk badal haji biasanya itu memang khusus untuk satu orang ya Pak ya. Mungkin itu banyak orang karena di sana juga pasukannya juga banyak. Bisa. Pasukannya juga banyak, tidak hanya satu, tapi lebih dari puluhan atau bahkan ribuan. Jadi orang-orang yang siap untuk membadalkan haji itu siap untuk membantu jamaah kita yang ada di Indonesia khususnya untuk pembadalan haji. Karena kalau kita mau badal haji kan, mau melaksanakan haji kan lumayan luar biasa lamanya Pak ya. Apalagi orang-orang yang sudah mengantri tiba-tiba meninggal dunia sehingga niatannya itu terputus dan tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi salah satunya pemerintah Indonesia telah menyiapkan untuk jasa untuk pembadalan haji. Jadi jangan khawatir Pak, insya Allah kita untuk pembadalan haji itu dilakukan oleh satu orang untuk per kepalanya. Itu Pak Zakaria ya, semoga bermanfaat. Baik Ustadz, semua pertanyaan kita, telepon, WhatsApp sudah dijawab semua ya. Tapi sebelum kita akhiri perbincangan kita ini, apa yang mau disampaikan untuk menutup kebersamaan kita di pagi hari ini? Silakan Ustadz. Ya hadirin, Pro1 RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai Islam, sebagai umat Muslim, jangan sampai kita meninggalkan adab. Karena adab ini adalah identitas kita sebagai kaum muslimin yang beriman. Dengan adab, maka semuanya itu akan menjadi baik. Dengan adab, yang tadinya buruk, itu pun akan menjadi sakinah. Dengan adab, keluarga kita pun akan tetap utuh.
Karena apabila kita meninggalkan adab khususnya ketika kita bertamu, ketika kita mengucapkan salam, maka yang kita dapati itu pun akan berbeda. Bayangkan saja kalau seandainya kita bertamu, berkunjung di saudara kita, di tetangga kita, tanpa menggunakan pakaian adab, yakin kedua kalinya kita datang, orang pun akan segan atau sungkan untuk menjamu kita sebagai orang yang bertamu. Jadi alangkah baiknya kita menjaga adab, baik itu dari ucapan kita, tata krama kita sebelum berkunjung kita, bagaimana cara kita duduk dan lain sebagainya, sehingga orang yang datangi pun akan merasa nyaman atas kehadiran kita. Ya, semoga dengan adab tersebut kita menjadi kaum muslimin yang benar-benar melaksanakan perintah Allah dengan baik, melaksanakan perintahnya dengan sempurna, dan dengan adab inilah nantinya Allah akan memanggil kita di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustadz waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang. Selanjutnya kita mungkin insya Allah akan ketemu lagi di lain kesempatan dengan perbincangan pembahasan yang berbeda, begitu ya Ustadz ya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Selanjutnya kami akan sampaikan informasi lewat berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.